Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Aji di channel History Horror yang akan menemani teman-teman semua dengan cerita horor dan mistis. Semoga cerita ini bisa menghibur. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Api Asmara. Cerita ini ditulis oleh Rohim Ibrahim. Bagi teman-teman yang ingin membaca kisah aslinya, bisa kunjungi link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Rasa lelah tak dihiraukannya. Demi sang istri, ia rela bermalam di hutan sambil menahan perutnya yang kelaparan. Tiba-tiba terdengar serombongan orang berjalan menuju ke arahnya. Lantas, ia melompat ke sebuah dahan besar dan mengamati siapa kiranya rombongan tersebut. Terlihat olehnya puluhan prajurit dengan bersenjatakan golok, dikomandoi 2 orang kepala, dan di belakangnya seorang adipati Gali Kuncoro. Mereka tengah mengejar para perampok yang selama ini meresahkan masyarakat. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, sebenarnya pengejaran ini semata-mata untuk mengelabui masyarakat agar terkesan peduli rakyatnya. Padahal di balik itu, ia bekerja sama dengan perampok tersebut dan mendapatkan 30% dari hasil jarahannya. Sampai Barja pun terkecoh oleh pencitraan tersebut. Pikirnya, sang adipati sangat tanggap terhadap keluhan rakyat. Bahkan adipati sendiri yang memimpin rombongan dalam mengejar para perampok yang menurutnya sangat luar biasa dan patut dicontoh oleh adipati lainnya. Barja terus mengikuti rombongan tersebut. Tapi kenapa rombongan tersebut malah pergi ke selatan? Barja merasa heran. Bukankah ke selatan itu menuju pusat keramaian? Pikirnya lagi. Apa mungkin para perampok menuju pusat keramaian? Berbagai pertanyaan bergelayut dalam benaknya. Biarlah, batinnya. Dan Barja memilih melanjutkan pencarian ke utara. Sudah 2 hari mencari ke utara, tapi nihil yang didapat. Ia pun merenung sejenak sambil terus berpikir menyelidiki kemana kiranya para penculik itu membawa Kinarsi. Mungkin ada benarnya juga adipati menuju selatan. Secara ia bekas seorang kepala prajurit yang sering berhasil menangkap para perampok. Setidaknya ia tahu banyak tentang perampok, pikir Barja. Kemudian ia bergegas menaiki kuda berbalik arah menyusul sang adipati. Baron, Rukimin, dan Codet beserta kereta kuda yang di dalamnya Kinarsi menepi di sebuah penginapan yang begitu besar dan bertingkat. Baron langsung menemui seorang yang menjadi petugas keamanan. Setelah berbincang, penjaga tersebut masuk ke dalam, dan tak lama berselang ia muncul kembali, lalu menyuruh Baron untuk membawa kereta kuda tersebut ke belakang penginapannya. Mendapat perintah, Codet langsung membawa kereta kuda tersebut ke belakang penginapan ditemani Rukimin, sementara Baron masuk lewat depan. Di sebuah ruangan, Baron tengah duduk berhadapan dengan seorang perempuan sekira 45 tahun. Tersirati wajahnya sisa kecantikan di masa muda. Terlebih, tubuhnya sangat terawat sehingga masih nampak pesonanya.
Kita mulai aja penawaran. Kamu mau berapa? Tanya si wanita. Aku hanya minta secuil dari harta yang kau punya. Hanya 3 kantong kain emas dan beberapa wanita untuk menemani kami 2 hari ke depan. Jawab Baron. Kau terlalu serakah. Aku tidak punya uang segitu, kata si wanita. Nyi Ratmi, coba kau lihat di jendela itu. Apa serius tak mau? Kata Baron. Ternyata di hadapannya bernama Nyi Ratmi. Lantas Nyi Ratmi mengintip dari balik gorden. Terlihat Kinarsi yang begitu cantik mempesona, membuatnya berpikir ulang. Aku tidak punya sebanyak itu. Kalau 2 aku ada, kata Nyi Ratmi. Apa kau serius tidak mau? Baron coba membujuknya. Kalau memang tidak mau, aku akan pergi, kata Baron sambil beranjak dari tempat duduk. Tunggu, baiklah aku menyerah. Aku memang licik dan serakah, ketus Nyi Ratmi. Aku tidak lebih serakah dibanding kau, kata Baron sambil tersenyum mengejek. Lantas Nyi Ratmi membuka laci, lalu menyodorkan 3 kantong berisi koin emas dan mempersilahkan Baron memilih wanita yang ia sukai, serta menyuruh membawa Kinarsi ke kamar pribadinya. Melihat Baron mengacungkan jempol, Rukimin langsung membawa Kinarsi ke ruangan yang berada paling pojok. Sementara Kinarsi hanya diberitahu akan menginap di sini tuh beberapa hari. Di sebuah ruangan yang cukup luas, Rukimin dan Kinarsi tengah duduk di atas kasur sambil mengobrol. Kinarsi berpikir kalau Rukimin kini telah berubah. Ia pun merasa nyaman di dekatnya. Tak lama kemudian, Nyi Ratmi masuk dengan membawa berbagai makanan yang enak serta buah-buahan segar. Kemudian ia mempersilahkan keduanya mencicipi. Tak sungkan mereka berdua langsung mengambil apel dan memakannya sedikit demi sedikit sambil mengobrol. Setelah puas mengobrol, Rukimin mohon pamit untuk pergi beberapa hari dan menitipkan Kinarsi pada Nyi Ratmi. Tanpa curiga, Kinarsi mengiyakan. Terlebih perangi Nyai Ratmi yang begitu sopan dan ramah. Kinarsi merasa nyaman diperhatikan. Bahkan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Nyi Ratmi. Di lain tempat, Baron dan Codet tengah menikmati minumannya sambil merangkul wanita yang berada di sampingnya. Sesekali tangan jahilnya meremas dada wanita tersebut. Kadang bibirnya mengecup pipinya setelah puas minum arak. Mereka menaiki tangga dan memasuki kamar masing-masing ditemani 2 wanita penghibur. Sementara Rukimin sudah pergi jauh meninggalkan tempat terkutuk tersebut. Dalam hatinya merasa sangat puas karena telah berhasil mengirim Kinarsi ke tempat pelacuran yang berarti awal penderitaan. Bersambung bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan dendam api asmara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.